Buat lo yang sekarang lagi nonton video ini sambil tiduran atau sambil siap-siap nutup hari gitu, atau mungkin sambil rebahan gitu kan, gue mau nanya deh, pernah nggak sih lo bertanya-tanya gitu ke diri sendiri, kalau misalnya gue ngambil langkah gini, gimana ya? Dan lo mikirin masa depan banget gitu kan, sekeras itu yang sebenarnya ketika lo udah menjalaninya, hal-hal yang lo pikirin, hal-hal yang lo cemaskan, itu nggak terjadi gitu. Tapi kadang ya kita ngebayangin aja kan gitu. Misalnya kalau tentang masa lalu gitu kan kita mikir, coba aja kalau misalnya UAS gue belajar lebih keras gitu pas waktu kemarin, mungkin bakal lebih tinggi. Itu tentang masa lalu. Atau kadang soal masa depan gitu. Kita mikir kayak, kalau misalnya gue ngelakuin ini, apakah bakal terjadi kayak gini ya? Nah, padahal sebenarnya ya masa lalu dan masa depan itu bukan ada di bawah kontrol kita kan. Tapi ya dari sana karena kita mikirin itu terus kan, jadinya kita jadi ngerasa lebih buruk aja gitu. Ngerasa buruk dengan realita yang kita alami saat ini. Karena gini, di otak kita tuh mikirnya kan, coba aja kalau gue kayak gini, bisa aja gue kayak gini. Gitu. Dan otak kita menciptakan berbagai macam skenario gitu kan, yang mungkin gagal kita alami di realita, yang akhirnya bikin kita malah jadi overthinking soal masa lalu, dan nyesel gitu. Terus beberapa dari lo mungkin nanya gitu, pikiran kayak gini tuh normal gak sih? Gimana ya cara nguranginnya? Nah, mungkin itu adalah dua pertanyaan yang muncul di kepala lo ketika memikirkan hal-hal kayak gini. Buat lo yang lagi nonton video ini, well, lo ada di video yang tepat, karena gue bakal ngasih tahu jawabannya. Sebenarnya normal nggak sih, dan gimana cara mengatasinya? So, lo simak ya video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Nah, kalau lo ngerasa sendirian, ketika lo lagi ngerasain ini, sebenarnya ya ini adalah masalah yang wajar sih ya. Dan ini adalah masalah yang umum gitu. Ini dialami oleh berbagai macam orang. Ya 1% paham ya, karena ya kita udah ngelakuin berbagai macam riset tentang hal ini. Gue juga udah menangani klien banyak yang overthinking ya. Dan memang kalau dari riset kualitatif, kuantitatif, cukup banyak orang yang mengalami ini sampai kita ya bikin berbagai macam konten gitu tentang overthinking yang isinya adalah penjelasan dari berbagai teori, angle, dan saran praktis yang bisa lo lakuin. Tapi ada juga nih salah satu angle yang belum kita bahas. Itu apa? Yaitu overthinking karena kesalahan di masa lalu yang akhirnya ngebuat kita nyesel gitu dengan keputusan yang kita ambil sebelumnya. Nah, jadi di video ini gue bakal ngebahas nih overthinking tentang kejadian-kejadian masa lalu. Dan itu menarik banget menurut gue ketika ini dijelasin pakai konsep counterfactual thinking. Nah, apa tuh counterfactual thinking? Well, secara bahasa counterfactual itu berarti kontras ya dari hal yang terjadi alias kebalikannya gitu. Jadi skenario-skenario what if atau kalau aja gue kayak gini gitu kan, itu biasanya adalah counterfactual thinking. Ini ngebahas tentang gimana kalau realita yang kita jalani dulu ya, atau bahkan masa lalu yang udah lewat gitu bisa beda dari sesungguhnya ketika kita ya melakukan hal itu berbeda gitu. Kayak coba aja kalau gue gini gitu, intinya kayak gitu. Sesimpel lo lagi nonton video ini terus mikir kayak coba aja gue coba main game gitu daripada nonton video ini, kayaknya gue bisa masuk boss fight deh, misalnya kayak gitu. Atau sekompleks misalnya, kalau aja gue ambil pekerjaan yang di offer kemarin, mungkin gue nggak harus bolak-balik KRL tuh kayak sekarang. Nah, kayak gitu ya. Jadi waktu kita mikir atau ngomong kalau aja atau kalau misalnya seandainya dulu kayak gitu, nah itu sebenarnya kita lagi mengekspresikan pikiran-pikiran yang counterfactual. Nah, pertanyaan utamanya adalah sebenarnya ini sehat nggak sih? Well, sebenarnya counterfactual thinking ini normal. Bahkan sebenarnya kita butuh juga gitu buat kehidupan sehari-hari. Counterfactual thinking ini bisa ngebantu kita di berbagai hal. Mulai dari ngelola tingkah laku, ngebuat kita mempertimbangkan alternatif yang ada, bahkan sampai ngedatengin insight baru buat bikin diri kita berkembang. Misalnya, kalau lo kejebak macet nih, dan lo mikir gitu, harusnya gue ngambil jalan pintas nih, jangan jalan yang ini. Nah itu tuh sebenarnya bisa ngebuat kita belajar kan, buat ngambil jalan pintas nantinya. Jadi ini bisa ngebantu kita buat nge-solve masalah yang kita alami. Bahkan counterfactual thinking ini sebenarnya juga bisa ngebuat kita ngerasa seneng gitu sama diri kita sendiri. Misalnya, lo udah ngambil nih jalan pintas yang ngebuat lo terhindar dari macet. Ya kemungkinan akan ada pikiran kan, kayak misalnya, coba kalau gue ambil jalan biasa gitu. Pasti gue udah kejebak macet. Nah, ini bisa bikin happy dan ini sebenarnya wajar gitu kan. Tapi ya karena pada dasarnya counterfactual thinking ini bergerak dari kata seandainya, atau ya intinya adalah angan-angan dan belum pasti, bisa aja juga nggak sesuai sama hasilnya atau bahkan salah. Dan ini lagi-lagi adalah wajar ya, karena emang nggak terjadi gitu kan. Emang kita cuman ngebayangin doang ibaratnya. Cuman mengimajinasikan. Nah, masalahnya adalah counterfactual thinking ini bakal jadi masalah kalau lo terus-menerus ngelakuinnya dan ini jadi sumber kenapa lo overthinking. Bukan nggak mungkin juga ini malah jadi bikin lo larut dalam penyesalan yang malah ngeganggu keseharian lo. Nah, menurut salah satu penelitian yang dilakuin oleh psikolog yang ahli,
di teori counterfactual thinking, sebenarnya nggak jarang kalau counterfactual thinking ini, kalau dilakuin terus-menerus, bisa memicu overthinking. Bahkan kita bisa jadi nyalahin diri sendiri. Apalagi kalau munculnya dari emosi atau situasi yang negatif. Misalnya, kalau ada orang habis mengalami kecelakaan bareng temennya karena nggak pakai seatbelt, nggak jarang muncul pemikiran tuh, kalau aja gue dulu ngingetin temen gue untuk pakai seatbelt, yang biasanya diiringi sama perasaan bersalah yang malah memperburuk kondisi mereka. Atau sesimpel kayak contoh di awal ya, kalau aja pas UAS kemarin gue belajar lebih banyak gitu, mungkin nilai gue lebih bagus daripada sekarang. Nah, ini sebenarnya bisa-bisa ngebuat seseorang yang awalnya udah sedih malah makin ngerasa sedih gitu, ngerasa negatif, ngerasa buruk. Karena gini, ketika kita terlalu banyak mikirin soal hal-hal yang seandainya terjadi, lalu malah overthinking dan nyesel, ya ini ngebuat kita ngerasa hilang kontrol atas hidup kita gitu. Ini juga dijelasin di buku If Only gitu ya, How to Turn Regret into Opportunity. Di buku ini tuh bilang gitu, ketika lo mikirin alternatif yang bisa lo jalanin lewat counterfactual thinking ini, lo bakal ngerasa kehilangan kontrol akan hidup lo. Sementara manusia adalah makhluk hidup yang ngerasa aman sebenarnya kalau mereka ngerasa punya kontrol gitu. Jadi kalau misalnya counterfactual thinking ini nggak dikelola dan terus-menerus dilakukan, ini bisa ngarah ke berbagai gangguan mental yang serius, kayak misalnya gangguan kecemasan sampai depresi. Nah terus gimana caranya biar counterfactual thinking ini nggak ngarah ke yang negatif? Well, kayak yang mungkin pernah lo denger, ya cara pertama adalah dengan menerima ya hal yang udah terjadi dan yang udah lewat gitu. Ya udah sih, kalau udah terjadi ya udah. Kayak yang tadi udah gue sebutin, biasanya counterfactual thinking itu bikin kita nyesel gitu kan. Sayangnya kita nggak punya mesin waktu dan mustahil juga kan buat kembali gitu. Ya udah berlalu juga, nggak bisa dibenerin gitu hal yang bikin nyesel itu. At least untuk balik lagi nggak bisa. Tapi kedepannya ya bisa dibenerin gitu kan. Nah, proses pertama adalah menerima. Dan gue paham sih sebenarnya untuk menerima ini memang nggak mudah. Butuh waktu dan proses yang mungkin nggak sebentar. Toh ini juga bukan hal-hal yang diajarin ke kita kan pas kita masih sekolah gitu. Atau bahkan nggak diajarin sama orang tua kita juga. Jadi emang wajar banget kalau sampai ya penerimaan itu butuh waktu dan butuh waktu lama gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi at least kita coba berkembang lah ya. 1% aja every day gitu. 1% aja setiap harinya. Nah itu yang pertama ya, jadi untuk menerima. Cara kedua, coba deh ikutin saran dari buku yang tadi yang gue sebutin. Nah yaitu dengan apa? Dengan menjadikan keputusan itu sebagai sarana lo buat belajar dan berkembang. Dibandingkan lo terlalu banyak mikir soal keputusan itu. Kayak misalnya, counterfactual thinking ini memungkinkan banget buat lo untuk lo gunakan sebagai sarana lo buat belajar. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari pengalaman kita. Mau yang baik ataupun yang buruk. Kalau baik ya lanjutin, kalau buruk ya tinggalin gitu kan. Salah satu kata-kata yang gue suka dari buku itu sebenarnya yang ini nih. Jadi gini, ada quotes yang bilang bahwa ketika lo naruh usaha lebih buat mikirin seandainya kayak gini, seandainya kayak gitu, ini sebenarnya malah bakal bawa efek bumerang di mana lo lebih ngerasa nggak punya kontrol soal hidup lo. Jadi seakan-akan lo tuh nggak bisa ngontrol hidup lo masa lalu, masa kini, dan masa depan. Salah satu cara buat ngembaliin kontrolnya adalah dengan mengakui kalau kita nggak punya kontrol gitu atas masa lalu kita. Dan begitu pula alternatif-alternatif masa depan yang lain yang harusnya kita ambil mungkin, tapi nggak kita ambil. Ya nggak apa-apa, jadiin pembelajaran aja. Nah itu cara kedua. Cara ketiga adalah lo bisa belajar, menurut gue ya, lo bisa belajar nih hal-hal yang praktikal yang bisa ngebantu lo untuk mengurangi kebiasaan overthinking. Karena ya basically kita nggak pernah belajar ini ya di sekolah ya. Dan menurut gue ya lo harus belajar gitu tentang ini kalau misalnya lo mau keluar dari kondisi ini gitu. Semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo buat belajar dan berkembang menjadi lebih baik, ya seenggaknya 1% setiap harinya.